Jaringannya jelek ya. Bib, kalau perang ditujukan untuk memperluas wilayah, apakah boleh? Memperluas wilayah dengan memperluas kesejahteraan, bukan dengan diperangi. Sehingga orang tunduk bukan karena takut, tapi karena cinta kepada Anda, karena tulus. Begitu juga hubungan suami istri. Kalau Anda ingin istri Anda nurut pada Anda, kalau Anda ingin suami Anda sesuai dengan Anda, maka jangan dengan ketakutan, jangan dengan melarang-larang, tapi bermusyawarah agar keduanya sama-sama merasa nyaman, setuju, dan akhirnya menjalani dengan keduanya. Tidak ada paksaan. Main Among Us pakai nama Habib pasti gak difitnah, bro. Teman-teman banyak yang mengusulkan saya itu suruh collab dengan ini dan itu. Gini teman-teman, masalahnya itu bukan tidak mau, tapi belum mampu. Belum mampu dalam artian ada yang di luar kota, awalnya tidak ketemu dan lain sebagainya. Kalau saya terbuka untuk collab dengan siapapun. Dengan siapapun saya terbuka untuk collab, karena bagi saya mencari ilmu itu dengan siapapun, dengan yang non-muslim saja, dari Nasrani misalnya, saya collab. Kemudian minggu depan insya Allah akan ada video kolaborasi saya dengan salah satu umat Buddha dari Yayasan Buddha Seci. Beliau adalah pemimpin redaksi Da'ai TV. Itu ngomongin tentang kesatuan antara Islam dan Buddha gitu. Jadi lebih baik seperti itu bagi saya. Saya ketika kolaborasi dengan yang berbeda dengan saya, baik berbeda agama maupun berbeda pandangan, lebih baik semangatnya adalah mencari persamaan, mencari kesatuan, ketimbang cuma begitu saja, debat-debat gak jelas. Collab sama Syekh Ali Jaber. Terus terang teman-teman, saya itu sudah kontak Syekh Ali Jaber melalui IG, melalui pesan, tapi belum terbaca tampaknya. Saya lagi cari kontaknya. Insya Allah kalau sudah dapat kontaknya, saya akan kolaborasi, dan insya Allah akan membawa Coki dan Muslim ke sana, agar Coki dan Muslim melihat real seorang yang saya lihat telah bukan hanya dengan berbicara tentang akhlak Nabi, tapi dengan kelakuan memperlihatkan akhlak Nabi, di mana beliau sungguh memukau saya ketika ditusuk. Beliau melerai orang-orang yang mau mempersekusi penusuknya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Orang yang membenci dan berlaku buruk kepada beliau tidak dibalas dengan keburukan, karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan, ya gak ada selesai-selesainya. Kata Mahatma Gandhi, kalau mata membutakan orang lain, kalau Anda membutakan orang lain dan dibalas dengan membutakan orang lain juga, maka seluruh dunia akan buta. Malah Jawanya asalnya kayak Surabaya. Tergantung orangnya sama kayak kalau Surabaya itu lebih keras aja. Oke. Oke, ramai sekali. Jadi kita bahas apa lagi nih? Kok banyak sekali. Label seorang Habib itu ditentukan dari mana? Itu sudah sering saya bahas bahwa itu orang yang memiliki garis keturunan yang bersambung dengan Nabi, dan ada lembaganya Robito Alawiyah yang mengurusi tentang itu, mencatat. Jadi Anda kalau ada seorang Habib itu kemudian minta dicatat di sana, maka kemudian ditanya nama 5 orang tuanya, ayahnya, kakeknya, ayahnya dari kakeknya terus sampai 5, maka ketahuan tuh kalau bersambung kepada Nabi maka dia seorang Habib.
Kalau tidak ya enggak. Tapi yang terpenting adalah akhlaknya. Itu teman-teman. Siapapun seorang yang mengikuti Nabi Muhammad, apalagi anak cucunya, yang paling utama adalah dia mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Musik. Saya itu pengen bahas lagi tentang musik. Tapi dulu pernah bahas di YouTube saya. Coba teman-teman, musik haram judulnya. Itu iya, di buku juga ada, di buku ini juga ada tentang musiknya. Nah, yang di YouTube itu cuman sepintas saja karena itu kolaborasi dengan siapa? Dengan Fikri Rasta, itu dulu sekali 2 tahun yang lalu. Nah, akhirnya saya bahas di buku ini, saya bahas tuh dengan dalil-dalilnya secara komplit. Ini coba kita buka ya. 139, halaman 139. Nih, musik haram atau halal tergantung kita. Nah, di sini dibahas panjang lebar dengan dalil-dalilnya. Jadi teman-teman silahkan beli buku ini di Jedanulis Store. Dan saya nanti akan bikinin videonya, tapi masih banyak video yang kita bikin. Tapi saya akan bikin videonya yang versi lengkap dengan dalil-dalilnya tentang musik. Bib, hidup itu pilihan atau takdir? Pilihan kita itu adalah bagian dari takdir kita. Jadi misalnya kita berdoa panjang umur, bisa nggak diubah umur kita? Ya, doa yang menyebabkan kita itu berubah umurnya jadi lebih panjang, itu bagian dari takdir yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan menganggap, oh ketika kita berdoa berarti kita mengkhianati takdir. Ya enggak, doa kita itu ya bagian dari takdir juga. Karena itu dalam Islam itu yang menentukan bukan hanya manusia tapi Allah juga. Dan bukan hanya Allah tapi manusia juga. Kalau yang saja. Nah, kalau yang menentukan hanya manusia berarti Allah tidak punya kuasa. Makanya antara keduanya saling menentukan satu dengan yang lainnya. Kok nge-lag? Emang nge-lag ya? Dia bikin pengajian itu di lapangan futsal. Jadi main futsal, kemudian di sela-selanya istirahat kita bikin pengajian. Sempat ada yang mengundang saya pengajian itu di lapangan futsal waktu itu. Tapi nggak rame sih masih. Wah, ada Bang Wingky Wiryawan. Halo Bang Wingky, ya Allah. Ada Bang Wingky juga ini. Saya kok jadi nervous kalau ditonton sama Bang Wingky dan lain-lain ini. Bib, ada hadis yang bilang barang siapa yang mengucap sholawat nariyah gelombang laut akan malu untuk ke daratan. Begini ya, soal sholawat itu memang punya kedahsyatannya tersendiri. Bayangkan sholawat punya kan, ya Allah mewajibkannya kepada kita. Allah katakan Allah terlebih dahulu yang melakukannya beserta para malaikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu-satunya ajaran yang Allah juga melakukannya. Sholat Allah wajibkan kepada kita tapi Allah tidak sholat. Zakat, puasa, haji diwajibkan atas kita tapi Allah tidak melakukannya. Tapi sholawat Allah melakukannya ketika Allah mewajibkan, bahkan lebih dulu melakukannya. Makanya sholawat itu diriwayatkan bahwa satu-satunya amalan yang malaikat tidak bisa menghitung pahalanya karena begitu besarnya. Dan sholawat juga berarti kita menghadirkan Nabi Muhammad dalam hati kita. Dan siapa yang bisa menghadirkan Nabi Muhammad dalam hatinya, Allah jamin bahwa dia tidak akan pernah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab kalian jika ada Nabi Muhammad di dalam diri kalian. Jadi menghadirkan Nabi Muhammad dengan akhlak dan sholawat itu berarti menjamin diri kita tidak pernah diazab. Tapi saya sudah banyak sholawatan kok kena COVID, kok saya positif. Nah, artinya itu bukan azab, itu adalah ujian untuk meningkatkan posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kecelakaan yang menimpa kita itu bisa jadi azab, bisa jadi ujian. Kalau kita orang yang beriman, maka dia akan menjadi ujian, bukan azab.
Bib, gua punya Bib, gua punya teori kalau kiamat itu serangan alien dan manusia musnah gara-gara mereka. Begini, Anda ini anak muda, jangan terlalu sering memikirkan tentang kiamat. Anda pikirkan hari ini, apa yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk masyarakat. Nggak perlu terlalu terbebani kiamat itu yang terpenting, kata Nabi, adalah bukan kamu bertanya kapan kiamat itu, tapi apa yang kamu persiapkan jika kiamat itu besok. Kata Sayyidina Ali, bayangkan deh seolah-olah besok kiamat, sehingga kamu akan menggunakan waktumu sebaik-baiknya karena kamu tahu bahwa besok akan kiamat. Seperti itu menjalani hari setiap hari agar hari-harimu berkualitas. Berkat Kultum Pemuda Tersesat, alhamdulillah saya mulai sadar. Nah itu, jadi Kultum Pemuda Tersesat itu teman-teman, memang kelihatannya sepele, memang kelihatannya bercanda, padahal tidak. Itu banyak telah membantu orang-orang untuk menjadi tidak tersesat. Sengaja memang diselingi bercanda agar lebih banyak ininya. Azan dulu, kita dengarkan azan. Oh, yang besok sore, Pak. Yang ketiga, ya besok sekalian apa sekarang bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul qatmah wasarfa wad darajat wa qatul maqam al mahmud alladhi innaka la tuliful mi'ad. Nah, selesai azan, waktunya kita sholat teman-teman. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi.
Dan next video nanti akan pembahasan juga kenapa sholat itu ada waktunya masing-masing. Misalnya kenapa gak 5 sholat itu dikumpulin jadi satu waktu. Sekaligus juga saya bahas kenapa sholat di awal waktu itu mulia. Itu akan tayang insya Allah kalau gak di minggu ini, minggu depan. Kenapa sholat di awal waktu itu penting dan kenapa sholat itu ada waktunya. Kenapa sih gak sekali dirapel gitu 5 sholat, atau sekali dirapel sholat buat 10 hari gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum.